Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih sehat-sehat? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Perkenalkan, nama Ibu Sri Laini, biasa dipanggil Ibu Leni. Pada pertemuan kali ini dan selama kelas 7 kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Ibu ya. Nah, sebelum kita belajar, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku PAI-nya. Sudah dipegang? Sudah dipersiapkan. Kemudian barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan juga dipersiapkan buku catatannya, pulpennya, alat tulisnya ya, sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai kewajiban menuntut ilmu ya. Apa tujuannya kita belajar kewajiban menuntut ilmu ini? Supaya kita semua, khususnya kalian yang sedang belajar itu mengetahui apa sih menuntut ilmu itu. Kemudian kalian harus paham menuntut ilmu itu seperti apa, menjelaskan bagaimana cara kita menuntut ilmu yang baik ya. Kemudian ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahwa kita sebagai umat muslim itu wajib menuntut ilmu ya. Nah, di situ kita akan belajar bersama-sama mengenai kewajiban menuntut ilmu. Namun sebelum kita masuk ke materi kali ini tentang kewajiban menuntut ilmu, kita akan melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat ya. Kita akan membaca bersama-sama surat At-Taubah ayat 122. Boleh kalian buka bukunya di halaman 3. Mari kita bertadarus dulu bersama satu ayat ini, surat At-Taubah ayat 122. Silahkan ketika nanti Ibu membaca, kalian juga bisa mengikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Baik, kita mulai saja pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, atau materinya itu tentang kewajiban menuntut ilmu. Di dalam materi ini kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, ada juga hadis mengenai menuntut ilmu, ditambah dengan hukum bacaan alif lam komariah dan alif lam samsiah. Meskipun hukum tajwid itu tidak ada di dalam buku paket yang kita pegang saat ini, tapi menjadi tambahan dalam materi kali ini ya. Pada pertemuan yang pertama, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mulai dari membaca Quran Surat Al-Mujadalah, kemudian terjemah dan isi kandungannya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca dulu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Silahkan dibuka buku paketnya, halaman 4. Di situ ada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta terjemahnya. Silahkan dibuka buku paketnya. Kemudian ketika nanti Ibu membaca, silahkan mengikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita masuk kepada kandungan dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Yang pertama menjelaskan adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis dzikir, ya, yang berarti berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis tersebut. Seseorang disuruh melapangkan majelis, ya, baik itu tadi majelis zikir atau ilmu, yang berarti memberikan tempat duduk untuk orang lain sehingga orang-orang yang datang ke majelis tersebut dapat tempat duduk, ya, karena melapangkan majelis juga dapat diartikan melapangkan hati ketika berada di majelis, ya. Dan di sini yang kedua, di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Ya, jadi ketika kita disuruh untuk berdiri, lalu mempersilahkan orang yang patut atau layak untuk duduk di tempatnya, janganlah berkecil hati, karena orang yang berlapang dada dengan cara memberikan kelapangan kepada orang lain, itulah kelak yang akan diangkat derajat, ilmu dan amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang berlapang-lapang di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Jadi ketika kita memberikan kelapangan atau kemudahan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, maka insya Allah juga akan memberikan keluasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu yang tadi sudah kita sebutkan juga, ya. Allah akan meninggikan derajatnya bagi siapapun yang memberi keluasan kepada hamba-hamba yang lainnya. Kemudian Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, itu Allah mengetahui niat kita, maksudnya apa. Nah, jadi hati-hati ketika kita melakukan sesuatu, maka segala sesuatunya itu harus diniatkan karena Allah, bukan untuk hal-hal yang lain. Jangan sampai kita berbuat sesuatu kemudian dikarenakan ingin terlihat oleh orang lain, ingin menjadi sebuah pujian, ya, jadi ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu, ya. Semua yang kita kerjakan, amal soleh ataupun perbuatan yang kita kerjakan untuk sehari-hari kepada Allah seperti sholat, puasa, nah hal apapun yang pastinya kita kerjakan itu harus diniatkan karena Allah, karena Allah itu maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya.
Kemudian Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Jadi ketika kita berniat baik kemudian diniatkan karena Allah, maka Allah juga melihat perbuatan kita dan akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan tersebut. Dan ayat ini juga memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu, ya, supaya kita sebagai orang yang beriman itu menuntut ilmu, kemudian ingin menjadi orang-orang yang berilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 juga disebutkan Allah juga berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu 1, beriman, kemudian berilmu, dan juga beramal soleh. Iman yang tidak disertai ilmu dapat membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sebaliknya, orang yang berilmu dan tidak disertai dengan iman, maka ilmunya tidak dapat membawanya kepada hal-hal yang baik juga, atau dapat membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain. Dan begitu pula orang yang beriman dan berilmu, jika mereka tidak beramal soleh, maka ilmu dan imannya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu isi kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, penjelasan pada pertemuan kali ini telah selesai. Tadi kita sudah bertadarus surat At-Taubah ayat 122, kemudian kita membaca juga surat Al-Mujadalah ayat 11. Sudah dijelaskan kewajiban kita sebagai umat muslim harus menuntut ilmu. Kemudian untuk pertemuan minggu depan yang akan datang, kita akan belajar masih mengenai materi ini, kewajiban menuntut ilmu. Namun yang akan kita bahas adalah surat Ar-Rahman ayat 33 dan tentu menambah hukum alif lamnya, yaitu alif lam samsiyah. Ibu harap sebelum minggu depan kita bertemu, kalian sudah membuka bukunya terlebih dahulu, membaca dulu materi yang akan kita bahas ya, sambil belajar ya. Nah, setelah itu kita akan bahas bersama. Nanti jika ada yang ditanyakan, nanti boleh kalian tanyakan, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Kalau memang ada yang tidak dimengerti ya, boleh ditanyakan. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum